Sebenarnya Bapak Surgawi yang membawakan kita firman pada saat ini, tetapi sudah 2 kali lah ya beliau masuk keluar. Saya tidak tahu, ya saya meminta belas kasihannya terus, tapi ya kita tunduk pada otoritas Bapak saja. Mari kita siapkan hati-hati kita, dan kita sebelum ada dalam pelayanan firman, kita memohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, Roh kebenaran, kami mengaku sungguh di hadapan hadirat-Mu. Kami adalah sampah, Bapa. Kami adalah manusia debu tanah, buta tuli dan telanjang. Engkau kenal anak-anak-Mu dari pasukan 77 surgawi, basic dari pribadi yang pertama sampai pribadi yang terakhir. Kami mohon Bapa, ampuni kami. Dan Bapa, layakkanlah kami, Bapa, untuk mendengarkan firman. Hamba hanyalah manusia bodoh, Bapa. Hamba tidak fasih lidah, biar Engkau yang mengurapi bibir mulut hamba. Engkau yang berikan hikmat, Engkau yang berkata, menegur dan mengingatkan kami atas pemberitaan firman di saat ini. Pada saat ini Bapa, terima kasih. Ingatlah kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Dan pada saat ini Tuhan Yesus, bakar kami dengan api surgawi. Biar kami semakin menyala-nyala untuk melakukan kehendak. Biarlah firman ini jatuh di tanah yang subur dan baik, yang berbuah berlipat kali ganda. Karena itu Bapa, kami memohon. Kami satu hati pada saat ini. Kami tolak, kami usir segala roh-roh di udara, kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba untuk menghalangi, mengganggu fokus kami daripada firman-Mu di saat ini. Dipatahkan, dihancurkan di dalam kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus tutup bungkus kami. Darah Yesus lingkupi kami. Ambil jaringan kami. Ambil alih HP-HP kami, listrik kami. Terima kasih, Pak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Berfirmanlah kepada kami Tuhan Yesus, Bapa. Selaku anak-anak-Mu kami telah siap untuk mendengarkan apa kata firman. Haleluya, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita di dalam Perjanjian Lama. Terambil di dalam 2 Tawarik pasal 12, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-16. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sudah. Mari kita baca. Sisak menyerang Yerusalem. Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Tetapi pada tahun ke-5 zaman Raja Rehabeam, majulah Sisak Raja Mesir menyerang Yerusalem karena mereka berubah setia terhadap Tuhan. Dengan 1.200 kereta dan 60.000 orang berkuda, sedang rakyat yang mengikutinya dari Mesir, yakni orang Libya, orang Suki, dan orang Ethiopia, tidak terhitung banyaknya. Ia merebut kota-kota benteng yang di Yehuda, bahkan mendekati Yerusalem. Nabi Semaya datang kepada Rehabeam dan pemimpin-pemimpin Yehuda yang berkumpul di Yerusalem, berhubung dengan ancaman Sisak, dan berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan, kamu telah meninggalkan aku, oleh sebab itu aku pun meninggalkan kamu. Juga dalam kuasa Sisak. Maka pemimpin-pemimpin Israel dan raja merendahkan diri dan berkata, Tuhanlah yang benar. Ketika Tuhan melihat bahwa mereka merendahkan diri, datanglah firman Tuhan kepada Semaya, bunyinya, mereka telah merendahkan diri, oleh sebab itu aku tidak akan memusnahkan mereka. Aku segera akan meluputkan mereka, dan kehangatan murkaku tidak akan dicurahkan atas Yerusalem dengan perantaraan Sisak. Tetapi mereka akan menjadi hamba-hambanya
supaya mereka tahu membedakan antara mengabdi kepadaku dan mengabdi kepada kerajaan-kerajaan duniawi. Maka majulah Sisak Raja Mesir itu menyerang Yerusalem. Ia merampas barang-barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan rumah raja, semuanya dirampasnya. Ia merampas juga perisai-perisai emas yang dibuat Salomo. Sebagai gantinya, Raja Rehabeam membuat perisai-perisai tembaga yang dipercayakannya kepada pemimpin-pemimpin bentara yang menjaga pintu istana raja. Setiap kali raja masuk ke rumah Tuhan, bentara-bentara datang membawa masuk perisai-perisai itu, dan mereka pula yang mengembalikannya ke kamar jaga para bentara. Oleh sebab raja merendahkan diri, surutlah murka Tuhan daripadanya sehingga ia tidak dimusnahkannya sama sekali. Lagi pula, masih terdapat hal-hal yang baik di Yehuda. Raja Rehabeam menunjukkan dirinya kuat dalam pemerintahannya di Yerusalem. Rehabeam berumur 41 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 17 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem, kota yang dipilih Tuhan dari antara segala suku Israel untuk membuat namanya tinggal di sana. Nama ibunya ialah Naamah, seorang perempuan Amon. Dia berbuat yang jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Bukankah riwayat Rehabeam dari awal sampai akhir semuanya tertulis dalam riwayat Samaya Nabi itu dan Ido pelihat itu, yang juga membuat daftar silsilah antara Rehabeam dan Yerobeam. Terus menerus ada perang. Kemudian Rehabeam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Abia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ya, saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan di dalam perjalanan Raja Yerobeam, kita boleh lihat di mana dia adalah salah satu anaknya daripada Salomo yang meneruskan tugas pemerintahan, tetapi karena dia tidak mendengarkan nasihat daripada para tua-tua kaum Israel, dia mendengarkan nasihat daripada orang-orang muda, sehingga apa yang dia lakukan, perjalanannya dia membuat tangan besi, ya, memerintah rakyat tidak dengan kelemah lembutan, tetapi dengan tangan besi. Sehingga karena apa yang dia lakukan dalam kenyamanannya, dalam pemerintahannya, dia menjadi nyaman. Dia karena apa? Di ayat yang pertama kita lihat, beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaan menjadi teguh. Jadi Yerobeam ini dia merasa nyaman dan santai karena kerajaannya menjadi kokoh, baik-baik saja, semua aman, terkendali, sehingga apa? Menjadi dia melupakan Tuhan. Dia tidak taat terhadap hukum-hukum Tuhan, tetapi dia mulai menjadi angkuh hati dan dia melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginannya tanpa terlebih dahulu menanyakan itu kepada Tuhan. Ya, saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di mana perjalanan Raja Yerobeam mengingatkan kepada kita bahwa di balik kenyamanan seseorang, ketika seseorang berlimpang harta, kekayaan, nyaman dalam situasi dan kondisi kehidupannya, ketika dia sedang aman-aman saja menurutnya, disitulah di mana dia sebenarnya tidak sedang baik-baik saja. Disitulah sebenarnya dia harus berwas-was, kalau disitulah sebenarnya adalah kutuk bagi dirinya, yaitu kenyamanannya. Sehingga firman Tuhan datang kepada Nabi Semaya untuk memperingatkan dia bahwa murka Tuhan akan tercurah melalui Raja Mesir, Raja Sisak ini, untuk menumpahkan dan untuk melululantahkan Israel pada zaman itu dan Yehuda. Tetapi apa saudara-saudara, sikap yang diambil oleh raja ini, apa yang dia lakukan? Dia sungguh-sungguh
berbalik, dia memohon, mengaku kesalahannya kepada Tuhan, bahwa apa yang dia lakukan selama ini salah di hadapan Tuhan. Apa yang Yerobeam lakukan selama ini uh, salah di hadapan Tuhan, sehingga kita boleh lihat di ayatnya, uh, ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh. Nabi Semaya datang kepada Rehabeam dan pemimpin-pemimpin Yehuda yang berkumpul di Yerusalem, berhubung dengan ancaman Sisak, dan berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan, kamu telah meninggalkan aku, oleh sebab itu aku pun meninggalkan kamu juga dalam puasa Sisak. Saudara-saudara, ketika firman Tuhan ini datang melalui nabinya kepada Yerobeam, di mana dia merasa bahwa dia terancam. Dia merasa bahwa keadaannya yang tadi itu nyaman sedang tidak baik-baik saja. Keadaannya was-was karena murka Tuhan akan segera tercurah atas bangsa Israel, atas kepemimpinannya. Dan dia dengan penuh kerendahan hati, dia katakan, kita boleh lihat ayatnya yang ke-6, maka pemimpin-pemimpin Israel dan raja merendahkan diri dan berkata, Tuhanlah yang benar. Ketika Tuhan melihat bahwa mereka merendahkan diri, datanglah firman Tuhan kepada Semaya, bunyinya, mereka telah merendahkan diri, oleh sebab itu aku tidak akan memusnahkan mereka, aku segera akan meluputkan mereka, dan kehangatan murkaku tidak akan dicurahkan atas Yerusalem dengan perantaran Sisak. Tetapi mereka akan menjadi hamba-hambanya, supaya mereka tahu membedakan antara mengabdi kepadaku dan mengabdi kepada kerajaan-kerajaan dunia ini. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, keadaan raja di saat ini Tuhan mengingatkan kepada kita sekalian, di mana zona nyaman kemahakuasaan dia diberikan pangkat raja, dan dia sewenang-wenang terhadap rakyat pada saat itu, dia melawan dan melanggar titah Tuhan. Tetapi betapa dahsyat ajaib kasih daripada Bapa kita, pencipta alam semesta, Bapa surgawi itu, sehingga ketika dia mau merendahkan hati untuk mengakui bahwa hanya Tuhan saja, maka dengan kerendahan hati itu, para pemimpin itu, maka Tuhan melihat itu dan dia membatalkan. Tetapi apa? Dia tidak memberikan bangsa Israel dimusnahkan oleh Sisak, tetapi segala jarahan harta-harta di dalamnya itu dibawa oleh Raja Mesir itu. Supaya di dalam proses itu, bangsa Israel, bahkan Raja Yerobeam ini bisa belajar bahwa siapakah yang harus dia takuti, siapakah yang harus dia tunduk. Bukankah dia itu Tuhan, Raja di atas segala raja, Raja yang harus dia takuti adalah pencipta alam semesta, seperti tete nenek moyangnya Daud dan Salomo. Sehingga Tuhan mengizinkan harta perbendaharaan daripada rumah raja, bahkan baitnya, dibawa ke Mesir pada zaman itu. Dan Tuhan bilang, ya mereka tidak dimusnahkan karena mereka merendahkan hati. Ya harta kekayaan mereka dibawa. Tetapi Yerobeam dengan penuh kerendahan hati, dia balik membuat yang lain dan meletakkannya di situ. Karena dia tahu dia sudah salah. Sehingga dia mau tunduk. Apa yang mau dilakukan Tuhan, ya terserah Tuhan saja. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara yang sangat dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita belajar daripada Raja Yerobeam ini. Dan bahkan raja-raja sebelumnya. Dimana karena titah mereka, karena mereka punya kekuasaan ya, seperti Raja Daud, seperti Raja Salomo, ayahnya Yerobeam ini, yang karena dipakai Tuhan luar biasa, tetapi karena kenyamanannya dengan perempuan-perempuannya yang menjadi istrinya yang banyak itu, sehingga membuat dia melupakan Tuhan, sehingga sujud menyembah kepada ala-ala asing. Dan begitu pula Yerobeam. Tuhan mau mengingatkan kepada kita, apapun kesalahan yang kita lakukan, ingatlah bahwa dia tetap mengasihi dan mencintai kita. Asalkan jangan kita tahu itu salah, kita sengaja untuk melakukannya. Kalau kita tidak sengaja, tetapi kalau kita tahu kebenaran, kita tahu itu dosa, tetapi kalau kita sengaja untuk terjun lagi ke dalam kubangan yang sama, ke anjing kembali ke muntahnya, maka seperti Saul, kita boleh lihat Saul di dalam perjalanan kehidupan Raja Saul, ketika dia tidak melaksanakan apa yang disampaikan oleh Nabi Samuel ketika 7 hari,
Samuel memerintahkan dia untuk menunggu. Ketika Samuel tiba, baru dia harus melakukan. Tetapi apa, dia tidak menunggu Samuel kan? Karena dia tidak taat, dia tidak sabar. Dia lalu membuat mezbah, dan tiba-tiba Samuel itu datang. Dan begitu pula, mengapa Tuhan begitu? Tuhan katakan menyesal dia memilih Saul ini sebagai raja. Karena Tuhan memerintahkan dia untuk memusnahkan bangsa pada zaman itu, di mana Tuhan suruh tumpah semuanya, tidak boleh dibiarkan satupun. Tetapi apa? Dia membiarkan Raja Asa itu, yang daripada bangsa itu hidup, dan bahkan mereka mengambil jarahan-jarahan daripada bangsa itu. Sedangkan Tuhan sudah memerintahkan dia, musnahkan semuanya, tidak boleh ada satupun yang ditinggalkan. Tetapi Saul tidak mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan, sehingga Tuhan menarik. Apapun dia menyesal karena dia telah mengangkat Saul menjadi raja. Tetapi Yerobeam ini, dia rendah hati. Dia mau mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan, dan dia mau merendahkan diri dan bertobat. Dan dia mau mengakui bahwa hanya Tuhan sajalah satu-satunya Allah Abraham, Ishak, dan Yakub yang harus dia takuti, yang berkuasa. Agar apa? Tuhan mengizinkan semua ini asal agar dia bisa membedakan bahwa kerajaan dunia itu yang mana dan Tuhan itu yang mana. Dia harus tunduk kepada kerajaan ilahi atau kerajaan dunia. Sehingga segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu, kadang di luar nalar kita dan kadang di luar kehendak kita. Tetapi apa? Tuhan mengizinkan itu untuk memproses kita. Karena itu janganlah pernah kita merasa tidak nyaman kalau kita diproses Tuhan. Janganlah kita lari dari setiap masalah kehidupan kita kalau kita sedang melewati masalah. Karena justru masalah itu emas bagi kita. Masalah itu adalah mutiara, berlian bagi kita. Karena di balik masalah, di balik proses itu, kita bisa mengalami Tuhan. Salib itu sesungguhnya. Ya, tetapi kalau kenyamanan, kenikmatan, ya kita serta-merta akan melupakan Tuhan. Karena apa? Kita merasa santai saja, tidak ada masalah. Kan pada saat itu Raja Yerobeam ini kan tidak ada, dia merasa kerajaannya jaya, agung, tidak ada yang harus ditakuti dan lain-lain. Sehingga apa? Dia memerintahkan rakyat dengan tangan besi. Ya, para tua-tua itu memberikan dia nasihat untuk membawa rakyat itu dengan kelemah lembutan, tetapi dia tidak kan? Sehingga apa? Dia Tuhan menyuruh Raja Mesir ini untuk ada dalam kuasanya. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu, semua atas kendali daripada Bapa Surgawi. Bukan saja Raja Yerobeam atau Raja Saul, bahkan bangsa Israel. Tuhan mau supaya kita anak-anaknya belajar daripada ini. Bahwa segala sesuatu yang nyaman itu, mengapa Tuhan membawa kita dalam persoalan, mengapa ya ikuti Yesus ini menderita, mengapa ya ikuti Yesus ini kita harus ditolak, mengapa kita harus dipandang sebelah mata, mengapa ikuti Yesus ini kita harus dikatakan orang gila, sinting miring, mengapa? Karena apa saudara? Anggaplah itu adalah berlian. Sebab di balik itu Tuhan ingin supaya kita melekat sungguh kepadanya, supaya kita tahu membedakan mana itu kita harus tunduk kepadanya atau kepada kerajaan dunia ini. Sebab kerajaan dunia ini menawarkan segala sesuatu yang nyaman, yang indah-indah. Sehingga tanpa kita sadari bahwa sebagai orang percaya yang mengaku Yesus Kristus, kita tidak sadar bahwa segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini sedang membawa kita kepada arah di mana kita melupakan Tuhan, yaitu kenyamanan kita. Seperti ya Raja Yerobeam ini, sehingga dia melupakan Tuhan. Dia merasa, saya baik-baik saja. Saya tidak perlu Tuhan karena harta saya banyak, saya punya kekuasaan, saya punya kedudukan, gaji saya ada setiap bulan, saya mendapat gaji, saya punya ada segala sesuatu, sehingga kita merasa nyaman. Hati-hatilah saudara, sebab nyaman yang dialami oleh Yerobeam ini mendatangkan murka Tuhan atas bangsa Israel dan kerajaan yang dipimpinnya, bahkan tahtanya sendiri. Kita belajar daripada raja-raja sebelumnya. Yang Tuhan kehendaki adalah ketaatan kita. Yang Tuhan mau adalah kerendahan hati seperti Yerobeam. Ketika Nabi Samaya diutus dan dia, kadang kita diperingati ya,
oleh hamba-hamba Tuhan. Kamu, saya begini ya, harus begini, begini. Tapi kadang selaku manusia, kadang kita sombong jasmani dan rohani. Kita menganggap bahwa diri kita ini lebih benar, diri kita ini lebih bersinar, diri kita ini lebih dipakai, dan lain-lain sebagainya. Oh, saya ini belum pakai tanda, atau saya ini sudah pakai tanda, tetapi darahnya sudah dinetralisir, dan lain. Saya juga kok mendapat penglihatan, dan lain sebagainya. Sehingga kadang kita tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan, entah itu teguran, nasihat daripada orang-orang yang diutus Tuhan untuk membimbing kita. Sehingga kadang kita lalu tidak mau mendengarkan, sehingga apa saudara? Maka kita akan mendapatkan murka. Ya, firman Tuhan sudah dikatakan jelas, dikatakan di sini, Pak. Karena kamu telah meninggalkan aku, oleh sebab itu, ya aku pun akan meninggalkan kamu juga. Ya, aku pun akan meninggalkan kamu juga. Jadi di sini firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Karena kita kedegilan hati, angku jasmani dan rohani, maka kita yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus, yang suam-suam kuku, yang tidak mengandalkan Tuhan, yang tidak mau menderita memikul salib, maka jangan engkau pernah menyangkal nama Tuhan Yesus Kristus ketika engkau diserahkan kepada bangsa-bangsa lain. Tuhan, firman Tuhan yang dialami oleh Yerobeam ini sedang dan akan tergenapi kepada umat kita, anak-anak Tuhan yang hanya mengaku percaya di bibir mulut saja, yang tidak mau merendahkan hati. Ketika ketiga pribadi yang esa itu telah hadir di muka bumi, Bapa Surgawi itu sendiri, dialah itu sendiri Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yang datang kedua kali pada saat ini, ketika zaman 2000 tahun yang lalu, dia sendiri itulah yang datang. Tetapi apa? Mereka menolaknya. Mereka sudah tahu bahwa akan ada Mesias dan telah ditulis di dalam kitab Musa, tetapi karena mereka ya sombong, mereka tidak mau merendahkan diri seperti Raja Yerobeam ini. Mereka angku jasmani dan rohani, sehingga apa? Mereka yang di luar pelataran akan diserahkan kepada bangsa-bangsa lain, yaitu bayar harga. Bukan saja harta kekayaanmu yang akan diambil, seperti Raja Yerobeam ini, karena kemurahan Tuhan, dia merendahkan hatinya, dia berlutut dan tersungkur meminta belas kasihan Tuhan, sehingga nyawa dan bangsanya tidak dimusnahkan, tetapi harta kekayaannya saja. Tetapi apa yang akan terjadi kepada kita yang bebal hati, angku jasmani dan rohani, yang tidak mau percaya, bahkan saksi-saksi sorga, nabi-nabinya telah bersaksi, tetapi masih saja degil hati dan jasmani rohani, maka jangan engkau pernah menyangkal nama Tuhan. Bukankah engkau telah meninggalkan aku? Maka aku pun juga akan meninggalkan kamu. Engkau harus menunjukkan bahwa engkau percaya bukan saja di bibir mulut, tetapi hatimu, jiwa, dan ragamu. Bukankah kedua hukumku sudah ada di dalam firman? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi apa yang kalian lakukan? Hanya mengaku di bibir mulut saja, agar dipuja dan dipuji oleh manusia. Tetapi ketika roh Alfa dan Omega yang telah hadir di muka bumi ini, yang ada dalam casing manusia, lalu engkau menghujat dan memakai jari jemari dan bibir mulutmu. Dan apa? Bukan engkau tersungkur seperti Yerobeam ini, tetapi engkau mengangkat mukamu dengan kesombongan dan penuh dengan kata-kata cercaan. Maka engkau sendiri akan menanggung akibatnya. Engkau dan keluargamu, engkau dan bangsamu, rakyatmu yang tidak mau bertobat, akan menunjukkan siapakah engkau harus tunduk, kerajaan dunia ini ataukah kepada Tuhan. Jangan pernah menyangkal nama Tuhan Yesus Kristus yang telah datang kedua kali dalam wadah Aditya Nugrahanto. Dia tetap Yesus yang sama. Dia itu tetap yang sama, roh Alfa dan Omega itu yang telah menuntun Yerobeam pada saat ini. Dialah itu sama, Allah yang sama, tetap dia yang sama. Tetapi manusia ini betapa degil hatinya, mau mengatur-ngatur Tuhan. Mereka mau seperti 2000 tahun yang lalu. Mereka berpikir bahwa Mesias itu, Raja itu harus lahir di istana. Tetapi apa yang aku buat? Bukankah datang sebagai seorang anak tukang kayu yang lahir di kandang yang hina? Tetapi anak-anakku hanya mengaku percaya di bibir mulut. Mereka hanya katakan aku percaya kepada Yesus. Tetapi apa? Perilaku mereka tidak menunjukkan Yesus itu, tetapi karena kenyamanan yang ditawarkan oleh dunia ini, sebab sesungguhnya mereka tunduk kepada kerajaan dunia ini, bukan kepada kerajaan surga. Sehingga apa? Mereka tidak mau menderita. Mereka menyangkal bahwa di balik penderitaan
salib itulah mereka akan bertemu denganku di surga. Sehingga iblis menggunakan ini untuk menawan jiwa-jiwa mereka. Sehingga apa? Mereka pikir bahwa ketika mereka menderita, itulah kutuk, itulah kebodohan. Tetapi sebaliknya, di balik salib itulah, di balik ketidaknyamanan, di balik penderitaan, di balik penganiayaan, disitulah engkau akan bertemu dengan Bapa surgawiku. Sebab tanpa itu engkau tidak akan pernah bertemu dengan. Jangan pernah menyangkal nama Tuhan Yesus Kristus ketika nantinya ISIS yang akan menyiksa dengan pedang 2 meter, engkau akan dicungkil mata, engkau akan dicabut kuku-kukumu. Jangan pernah menyangkal nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti Raja Yerobeam, dia merendahkan hati dan dia mengaku bahwa hanya Allah saja yang harus dia takuti dan berkuasa. Tidak ada yang lain. Tetapi pada zaman ini, manusia tidak mengakui keberadaanku. Mereka hanya mengakui bahwa kerajaan dunia milik Lucifer ini yang berkuasa. Karena nyaman dengan duit, nyaman dengan mamon, nyaman dengan segala sesuatu yang mengikat mereka, sehingga membuat mereka tertidur lelap dalam dunia ini. Sehingga mereka tidak tahu bahwa murka akan turun tiba-tiba menimpa mereka. Karena itu saudara-saudara, bertobatlah saudara, bertobatlah. Sebelum murka itu datang ke hadapan dan keluargamu, kepada negaramu, desamu, kotamu, tempatmu, di mana engkau berada, bertobatlah. Sebelum seperti apa yang dialami oleh Yerobeam ini. Dia mengambil sikap pertobatan. Dia mengaku bahwa hanya Allah saja yang harus dia sembah. Hanya Allah saja. Dia mengaku kesalahannya. Karena dosa itu harus diakui, bukan disimpan. Dosa itu engkau harus mengakuinya di hadapan Bapakku di surga. Tidak boleh disimpan. Sebab itu adalah sampah. Harus diakui. Ya, saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Marilah kita belajar dari apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Perjalanan Raja Yerobeam, bahkan perjalanan raja-raja terlebih dahulu. Apapun yang dipercayakan Tuhan kepada kita, marilah kita memiliki kerendahan hati. Dan ketika teguran orang yang memiliki kerendahan hati, kita boleh lihat dari Yerobeam. Ketika teguran itu datang daripada Tuhan, dia mau merendahkan hatinya dan dia mau bertobat. Demikianlah kita semua. Kita masih ada dalam daging ini. Hendaklah marilah kita saling mengingatkan satu dengan yang lain, mau mendengarkan teguran, mau saling menasihati dalam cinta kasih Tuhan. Seperti Yerobeam. Jangan sampai karena kedegilan hati, kesombongan, kita tidak mau, kita sok tahu. Tuhan sudah memerintahkan kita keluar, Tuhan sudah memerintahkan kita pergi dari situ atau melakukan apapun kita tidak taat, maka jangan salahkan kalau murka itu akan menimpa kita karena kebebalan dan kedegilan hati kita yang tidak mau merendahkan hati dan bertobat sungguh-sungguh, tunduk, sujud di hadapan hadirat Tuhan. Itu yang Tuhan mau dari kita, sebab Tuhan itu Allah yang mencintai. Bukankah apapun yang dilakukan oleh Yerobeam, tetapi ketika kerendahan hatinya, pengakuan dosanya, maka Tuhan menarik itu daripadanya. Tetapi ada pelajaran sedikit yang dia berikan. Tapi itulah Tuhan. Itulah, dialah Bapa kita yang sesungguhnya. Bapa yang benar itu, dialah, bukan Bapa dunia ini. Bapa dunia ini saja tahu bagaimana mendidik anak-anaknya ke arah bagaimana Bapa kita di surga. Karena itu ia tidak mau memberikan kita dengan makanan yang enak-enak di dunia ini. Tetapi apa? Ia menghajar kita terus kan? Karena ia tidak mau supaya anak-anaknya ini tersesat dalam kenyamanan dunia ini. Karena dia tahu bahwa kenyamanan dan segala isi dunia ini adalah milik daripada Lucifer dengan antek-anteknya. Karena itu ia mau melepaskan kita semua daripada kenyamanan. Marilah kita semua tetap merendahkan hati dan kita siap untuk ditegur Tuhan apapun untuk kebaikan kita, untuk kita tetap terkoneksi dengannya dari hari lepas hari, menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Pelajaran yang kita bisa petik dari kisah Raja Yerobeam pada saat ini. Biarlah Tuhan Yesus
yang menolong kita, Roh Kudusnya yang menuntun kita untuk mengerti lebih jauh firman ini. Saya percaya bahwa Bapak Ibu sudah mengerti lebih daripada saya. Biarlah Roh Kudus menolong kita untuk kita menjadi pelaku-pelaku firman-Nya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpuji-pujilah Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Biarlah segala apa yang kita inginkan bisa boleh tercapai sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Supaya jangan kita menjadi nyaman dengan dunia ini. Ya, mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mohon maaf ya karena mungkin nervous saya tadi karena saya berpikir bahwa Bapak Surgawi yang akan membawakan firman sehingga saya tidak menyiapkan apa-apa sehingga saya nervous ya Bapak Ibu. Saya sebagai manusia debu tanah. Pertama-tama sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, tadi mungkin saya lupa ya untuk menyapa ketiga pribadi, tapi saya diingatkan Roh Kudus untuk menyapa. Salam hormat kepada Roh Bapak Yahweh yang ada dalam casing wadah Pak Eman Lahago. Salam hormat kepada Pangeran Ilahi, King of the King, Satrio Piningi Tuhan Yesus Kristus Paditya Nugrahanto, dan salam hormat kepada mempelainya yang tercantik, Roh Kudus, Roh Kebenaran, Malaikat Mary.